Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, abil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam lanjutan doa iftitah, kita berdoa untuk sahibil asri wal zaman. Allahumma wa salli ala wali amrikal qa'imil mu'ammal wal adlil muntazar wa huffahu bimalaikatikal mukarrabin wa ayyadhu bi ruhil quds ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan salawat atas atau kepada yang mengurusi urusanmu, yang bangkit membawa kebenaran, al-mu'ammal yang diharapkan, wal adlil muntadhar yang akan melaksanakan keadilan atau mendirikan keadilan yang ditunggu-tunggu. Wa khaffihi bil malaikatil muqarrabin, wa khaffihi, dan liputilah, lindungilah dengan para malaikat yang engkau dekatkan, para malaikatmu yang engkau dekat, yang didekatkan, dan dukunglah ya Allah al-imam itu biruhil quds, dengan ruh atau malaikah yang bersifat khusus namanya Ruhul Quds ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alhu ad-da'iya ila kitabik wal qa'ima bidinik, istakhlifhu fil ard kama istakhlafta alladhina min qablih, makkin lahu dinahu alladhi irtadaitahu lahu, abdilhu min ba'di khawfihi amna, ya'buduka la yushriku bika syai'a. Allahumma ya Allah, jadikanlah al-Imamul Mahdi itu ad-da'i ila kitabik, yang mendakwahkan, yang mengajak kepada kitabmu, al-qa'ima bidinik, jadikanlah ia sebagai pembawa agamamu, jadikanlah istakhlifu fil ard, jadikanlah khalifahmu di muka bumi ini sebagaimana engkau ya Allah telah menjadikan orang-orang sebelumnya sebagai khalifah. Makkin lahu dinahu alladhi irtadaitahu lahu, ya Allah kuatkanlah agamanya, agama yang engkau ridhoi baginya. Rubahlah keadaannya dari situasi ia takut menjadi keamanan. Abdilhu min ba'di khawfihi amnan, ya'buduka la yushriku bika syai'a, menyembah kepadamu dan tidak menyekutukan sesuatu denganmu. Doa ini adalah berbicara tentang Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya adalah, sebelum kita membahas satu persatu kalimat-kalimat yang ada di dalam doa ini, karena ini secara umum adalah berbicara tentang Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, yaitu ada hal penting yang ingin kita bahas bersama. Pertama adalah, apakah pemikiran tentang Imam Mahdi, konsep pemikiran tentang Imam Mahdi itu sebagai konsep Islami dan Qur'ani, ataukah konsep Al-Imamul Mahdi itu adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh madhab tertentu, yang sekarang ini dituduh misalnya ini konsep Mahdawiyah adalah konsep orang Syiah. Kemudian apa tanggung jawab kita, tugas kita, tanggung jawab kita terhadap Sahih Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam? Dua pertanyaan ini kita akan menjawab satu persatu. Pertama adalah, apakah benar bahwa konsep Mahdawiyah, pemikiran munculnya Imamul Mahdi di akhir zaman itu adalah pemikiran yang memang diunculkan dari pemikiran Islam ataukah pemikiran madhab tertentu.
atau yang dituduh misalnya Syiah lah, ini pemikiran Syiah. Coba kita akan melihat dari beberapa riwayat untuk membuktikan bahwa konsep Imamul Mahdi atau konsep Mahdawiyah, munculnya Imam Mahdi adalah konsep ilahi dan islami, konsep Qurani. Semua umat Islam harus meyakininya. Kenapa saya katakan harus? Pertama, bahwa riwayat ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang Imam Mahdi itu lebih daripada mutawatir, diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin. Saya ingin melihat misalnya tentang riwayat dari para sahabat. Tidak ada sebuah hadis terkait tentang Imamul Mahdi seperti halnya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sahabat Nabi itu tidak lebih kurang lebih atau sekitar 26 sahabat meriwayatkan hadis tentang adanya Imamul Mahdi di akhir zaman. Ini artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan jelas akan cucunya atau seorang penyelamat yang disebut dengan Al-Imamul Mahdi. Kemudian para tabi'in yang meriwayatkan tentang Al-Imamul Mahdi, puluhan tabi'in. Dari tabi'in juga puluhan. Para ulama misalnya atau muhaddits, para muhadditsin, baik itu muhaddits yang dulu maupun yang sekarang ini, artinya yang lama maupun yang mutaakhir, semuanya meriwayatkan hadis akan keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita coba lihat, ada enggak kitab-kitab? Hampir seluruh kitab membicarakan, memuat tentang Al-Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Kita misalnya bisa melihat di dalam kitab Turmudi, kemudian Ibnu Majah dan lain sebagainya. Mereka adalah membicarakan dan meriwayatkan hadis akan keberadaan Al-Imamul Mahdi. Semuanya mengatakan bahwa hadis ini adalah haditsun mutawatir. Haditsun mutawatir. Misalnya Asy-Syaukani itu dalam beberapa hadis berkaitan tentang Imamul Mahdi itu, dia mengatakan bahwa hadis ini jumlahnya banyak sekali, sehingga hadis ini adalah melebihi dari sebuah kriteria hadis mutawatir, sehingga tidak, dalam hal ini tidak boleh ada orang yang berijtihad untuk mengingkari hadits Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Itu Asy-Syaukani. Di dalam kitab Aunul Ma'bud, Anda bisa lihat itu di Aunul Ma'bud itu adalah syarah Ibnu Abu Dawud, syarah Abu Dawud. Anda bisa ngecek di dalam kitab itu. Nah, ini haditsul mutawatir. Kemudian Al-Imam Suyuti sendiri, beliau pernah menulis sebuah buku khusus tersendiri, terpisah, yang dinamakan dengan Al-Urful Wurdi lil Imam Suyuti. Al-Urful Wurdi, saya punya kitab ini. Al-Urful Wurdi ini adalah sebuah kitab khusus, dicetak, dibuat, dikumpulkan oleh Imam Suyuti terkait dengan Al-Imamul Mahdi. Dia bilang, saya ini menulis dari beberapa kitab, yang kitab namanya disebut Al-Arba'in, kemudian saya tambahi di beberapa riwayat dan lain sebagainya, kata Imam Suyuti tentang Al-Imamul Mahdi. Berapa ratus? Puluhan dan bahkan ratusan. Ada beberapa ulama yang menulis, menghitung bahwa riwayat hadis tentang Al-Imamul Mahdi jumlahnya lebih dari 500 hadis. Walaupun apakah semuanya sama, konteksnya redaksinya sama, enggak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya memang bermacam-macam. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang maudhu, ada yang palsu. Tapi dari seluruh riwayat itu satu sama lain saling mengikat, saling menguatkan. Oleh karena itu hadis ini adalah haditsun mutawatir. Jadi sekali lagi, konsep pemikiran Mahdawiyah adalah konsep Islami dan Qurani. Seluruh madhab, apapun madhabnya, mereka pasti mengakui. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah Salafi. Itu mengakui bahwa akan keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam.
Termasuk kemarin yang kita bicarakan tentang makna bahwa al-ardu la tahlu min hujjah al-qaim lillah atau min hujjatillah. Itu kemarin juga sudah kita bicarakan itu. Ibnu Taimiyah pun juga mengakui itu. Tapi anehnya dalam kitab Minhajus Sunnah nanti ala kulli hal kita tidak akan bahas masalah itu ya. Kita ada pembahasan. Kadang-kadang memang manusia itu namanya ulama, sehebat-hebatnya ulama manusia biasa, kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang saling kontradiksi. Ibnu Taimiyah ini dalam banyak hal menurut saya pribadi yang saya baca kitab beliau. Misalnya kitab Minhajus Sunnah, ada beberapa fatwa-fatwa yang pertama atau penilaian tertentu, misalnya kemudian di dalam beberapa riwayat di dalam bukunya, di dalam safhat yang lainnya itu ternyata bertentangan, kontradiksi dengan pernyataannya dia sendiri. Memang wajar, sehebat apapun manusia, sealim apapun manusia, tetap wama utitu minal ilmi illa qalila. Sehebat-hebatnya Ibnu Taimiyah, tetap nilai keilmuannya tidak lebih daripada seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran, wama utitu minal ilmi illa qalil. Banyak yang diketahui dengan yang tidak diketahui jauh lebih banyak dari yang tidak diketahui. Cara berpikirnya dengan demikian. Nah, jadi pertama adalah riwayat para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian muhaditsin. Di dalam kitab mereka juga memuat. Kemudian ada kitab-kitab tersendiri yang dibuat dengan namanya kitab khusus untuk Imamul Mahdi, seperti Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Urful Wuldi. Pandangan-pandangan ulama misalnya tadi sudah kita sebutkan mengatakan bahwa hadis Imamul Mahdi adalah haditsun mutawatir, bahkan tidak ada orang yang punya hak untuk mengingkarinya. Menariknya ada dua tokoh mutaakhirin bukan mutakaddimin. Misalnya Ibnu Khaldun itu dia mengingkari kebenaran hadis Imamul Mahdi. Alasannya apa? Alasannya banyak riwayat hadis semuanya saling berbeda. Riwayatnya satu sama lain saling berbeda, dan untuk membenarkan mentashih hadis riwayat-riwayat itu sangat sulit kata dia. Maka ini hadis tidak benar. Bahwa tentang Imam Mahdi itu tidak ada. Kemudian Syekh Rashid Ridho yang menulis tafsir Al-Manar, kalau Anda bisa baca kitab Al-Manarnya, itu juga mengatakan begitu, terkait hal hadis riwayat terkait Imam Mahdi sulit untuk dipercaya karena satu sama lain saling bertentangan. Bayangkan, dari semua ulama mengatakan mutawatir, satu sama lain saling memperkuat, Ibnu Khaldun mengatakan tidak bisa dipercaya, Rashid Ridho mengatakan tidak bisa dipercaya, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ini benar. Ada satu orang, tadi saya baca sebuah tulisan, itu siapa namanya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ulama Wahabi di Saudi. Ketika dia membaca riwayat ini, dia mengatakan ini haditsun sahih, tidak bisa diingkari, mutawatirun ma'nawiyan, dan macam-macam disebutkan. Tidak bisa, ini adalah bahwa zuhurul Mahdi amrun sabitun, dia bilang begitu. Begitu selesai macam-macam meriwayatkan itu, terus ngomong begini, di bab terakhir itu dia bilang begini, ini adalah Mahdi yang dipahami kami, tidak seperti Mahdi yang dipahami oleh Rafidhi Syiah yang menganggap dia sudah lahir dan tinggal di Sirdap. Bayangkan, riwayat semua dibetulkan. Ini siapa? Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ulama Salafi Wahabi, tokoh sebelumnya, sangat luar biasa. Ngakui. Ibnu Khaldun mengatakan tidak bisa diterima. Rashid Ridho mengatakan apa? Sulit diterima karena satu sama lain riwayatnya bermasalah. Ala kulli hal, intinya seluruh madhab Sunni maupun Syi'i sepakat bahwa Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam adalah konsep Qur'ani, konsep ilahi, konsep Islam. Ucapan Rasulullah menjadi mutawatir. Artinya bahwa keberadaan Imam Mahdi, bahwa kelak akan muncul, keyakinan itu ada diyakini oleh seluruh pengikut madhab kaum muslimin. Dalam hal ini sepakat. Artinya sepakat bahwa Imam Mahdi itu akan muncul. Apa tugasnya?
semua sepakat, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah maupun syiah, bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sepakat, madhab apapun, manapun, hatta Wahabinya sekalipun, Salafinya sekalipun, mengakui bahwa itu adalah dari dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah apa tugas dan fungsi keberadaan Imam Mahdi di akhir zaman itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu contoh saja, saya tidak membahas tentang hadis ini, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah contoh. Saya ingin membuktikan bahwa konsep Imam Mahdi itu adalah konsep Islami, bukan sebagai konsep madhabi. Ingat ya, beda antara konsep madhabi dan konsep Islam dalam secara utuh. Konsep Islam yang memang di dalam didasarkan pada Quran dan hadis secara sharih, itu loh, bukan sebagai sebuah konsep yang dimunculkan oleh madhab tertentu yang tidak ada di dalam madhab yang lainnya. Nah, Imam Mahdi misalnya Rasul begini, al-mahdiyu min wuldi ismuhu ismi kunyatuhu kunyati. Nah, Mahdi itu adalah dari keturunanku, namanya seperti namaku, julukannya juga seperti julukanku. Terus kemudian Rasulullah ini yang paling penting, tugas dan fungsi Imamul Mahdi adalah yamla'ul arda adlan wa qista kama muli'at jawran wa dhulma. Tugas dan fungsi kehadiran Imam Mahdi ke depan di akhir zaman nanti adalah yamla'ul arda, memenuhi bumi ini, adlan dengan keadilan, wa qistan dan keadilan. Sama adil wa qist itu dua kalimat yang memiliki makna sama, mungkin penerapannya saja yang berbeda. Kama muliat jauran wa dhulma, sebagaimana bumi ini sebelumnya telah dipenuhi dengan kekejaman dan kedzaliman. Artinya di saat bumi dipenuhi dengan kekejaman dan kedzaliman, Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah akan muncul. Ini konsep yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Pertanyaan berikutnya, apakah hadis yamlaul ardo qistan wa telah diakui? Semua mengakui. Sampai di sini berarti ada kesepakatan ya, bahwa konsep Imam Mahdi, konsep Mahdawi adalah konsep Islam. Sunni Syi'i mengakui bahwa fungsi dan peran tugas daripada Imam Mahdi adalah mendirikan keadilan, menerapkan keadilan, membuat pemerintahan yang adil besok di akhir zaman. Ini diakui oleh seluruh kaum muslimin, Sunni maupun Syiah. Berarti ada kesepakatan. Lalu di mana perbedaan? Nah, yang menjadi perbedaan di sini adalah kita orang-orang Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi alaihi salatu wassalam itu adalah sudah lahir. Sementara di sebagian madhab yang lainnya mengatakan Imam Mahdi itu belum lahir. Ini yang menjadi masalah. Kita mengatakan sudah lahir, mereka mengatakan belum lahir. Kita Syiah meyakini ayahnya dengan jelas, yaitu Hasan al-Askari. Mereka tidak jelas ayahnya siapa. Mereka hanya mengatakan ini dari keturunan Husain, dari keturunan Imam Hasan bin Ali. Walaupun kemungkinan itu pemahaman yang beda, bisa jadi dari Imam Hasan al-Askari. Tidak jelas ya, ini perbedaannya. Jadi ketika mereka mengatakan Imam Mahdi kelak itu akan mendirikan keadilan, membangun pemerintahan yang ilahiyah, kemudian tidak jelas ayahnya siapa, kapan munculnya, seperti apa. Kita kemudian mempertanyakan diri kita, lalu apa tugas fungsi kita ini sebagai seorang muslim yang harus meyakini dengan keberadaannya Imamul Mahdi. Paham itu ya? Jadi menurut saya ini agak diperhatikan, bahwa perbedaan ini adalah perbedaan mereka belum mengatakan belum lahir, kita sudah lahir. Ini satu perbedaan. Nah, apa tugas kita sekarang? Ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Allahumma wa salli ala wali amrikal qaim al mu'ammal. Tugas kita sebagai pengikut Imam Mahdi. Apakah keyakinan kita terhadap Imam Mahdi ini sekedar sebuah keyakinan belaka
ataukah sebuah keyakinan dalam bentuk memiliki konsekuensi secara khusus? Maksud saya begini, orang pokoknya percayalah bahwa karena Rasulullah bilang bahwa Imam Mahdi itu ada, bakal muncul, ya kita harus percaya kalau itu ada. Pertanyaan berikutnya, manfaatnya apa? Ya sudah ngerti. Yang penting Rasulullah bilang begitu dan hadisnya mutawatir, kita percayai. Manfaatnya seperti apa, tugas kita terhadap Imam Mahdi seperti apa, itu tidak penting. Kenapa? Karena mereka juga mengatakan Imam Mahdi belum lahir. Makanya Abdul Aziz itu bin Abdullah, yang Abdurrahman itu bin Abdullah bin Bas, ketika dia membicarakan itu semua, dia bilang kita jangan seperti Syiah, jangan menunggu, jangan ini, yang penting kita harus berbuat apapun, kita berbuat baik. Lalu begitu fungsinya Imam Mahdi ini terhadap kita apa? Terhadap umat Islam apa? Paham ya maksud saya? Kalau kita hanya meyakini Imam Mahdi bakal muncul, misalnya dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan man kadzaba bil mahdi faqad kafar wa man kadzaba binuzuli bi Isa bin Maryam binuzuli Isa bin Maryam faqad kafar. Ada riwayat misalnya di Faraidus Simtain. Itu lepas benar atau tidak benarnya. Pertanyaan yang ingin kita bahas adalah apakah keberadaan Imam Mahdi itu hanya sebuah simbol keyakinan saja dan tidak memiliki manfaat secara real dan menentukan gerakan umat Islam ke depan. Misalnya kita sekarang ini nunggu tentang keadilan, tentang Imam Mahdi, Imam Wadib yang belum datang. Kalau kita jelas, kalau ya madhab Syiah jelas. Pertanyaan bagi madhab mereka, kalian menunggu Mahdi ini apa yang kau tunggu? Apanya yang kau tunggu? Kalau kita jelas, kita menunggu kehadiran Imam Mahdi dengan namanya yang jelas, tugasnya yang jelas, perannya yang jelas. Saya ingin bertanya kepada kalian, kalian yang meyakini tentang Imam Mahdi itu pasti muncul di akhir zaman, yang kau sebutkan belum lahir itu, apa fungsi keberadaan Imam Mahdi? Apa perannya Imam Mahdi terhadap kita? Dan apa peran Anda terhadap kehadiran Al-Mahdi alaihi salatu wassalam? Berarti di sini terjadi dua. Ada yang meyakini Imam Mahdi sebagai sebuah keyakinan semata, karena ini harus diyakini. Orang yang tidak percaya pada Dajjal kafir, orang yang tidak percaya pada turunnya Isa kafir. Tidak lebih daripada itu. Tapi manfaatnya apa? Fungsinya apa? Tidak penting bagi kita. Pengaruhnya apa? Fungsi kita, tugas kita terhadap keyakinan ini apa? Tidak penting bagi mereka. Berbeda dengan kita. Ini yang menjadi perbedaan penting dan kenapa orang itu kemudian menghujat tentang konsep Al-Mahdawiyah yang ada pada orang-orang Syiah. Pertama, konsep Mahdawiyah bagi kita adalah sebuah konsep kepemimpinan ilahiyah yang keberadaannya memiliki ikatan dengan kita. Kita sekarang kita meyakini bahwa Imam Mahdi alaihi salatu wassalam sudah lahir. Dan keberadaan Imam Mahdi berarti ada sekarang ini. Seperti kemarin kita jelaskan bahwa setiap zaman tidak pernah lepas daripada hujahnya Allah. Imam Ali bin Abi Thalib digantikan dengan Imam Hasan. Dari Rasulullah ya, dari Rasulullah. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali meninggal dunia digantikan Imam Hasan. Kita mengikuti Imam Hasan. Imam Hasan meninggal, kita mengikuti Al-Imamul Husain. Apapun keputusan Imamul Husain, sama seperti apapun keputusan Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Nahrawan, ketika Imam Ali bin Abi Thalib memerangi Siffin, di perang Siffin, sikap kita, pemikiran kita adalah seperti itu. Paham itu? Ini namanya hujjah. Apapun yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam hal apapun sejak selama dia masih hidup, itu adalah prinsip yang kita pegangi. Karena dia adalah hujahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib meninggal, Imam Hasan kemudian melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Perdamaian yang dilakukan oleh Imam Hasan terhadap Muawiyah itu juga keyakinan yang kita yakini sebuah kebenaran. Karena kita Imam Hasan tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Dia adalah hujjatullah. Imam Husain, keyakinan kita. Imam Husain pun juga begitu. Semua yang dilakukan oleh Imam Husain, bahkan dia terbunuh dengan segala yang dijalaninya,
kita katakan dia adalah hujjah Allah dan apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran. Prinsip yang diajarkan, yang dilakukan oleh Imam Husain adalah prinsip yang kita yakini persis seperti Imam Husain. Demikian juga para imam-imam yang terakhir, termasuk Imamul Mahdi. Apa tugas Imam Mahdi? Imam Mahdi tugasnya adalah yamla'ul ardo qistan wa adla, memenuhi keadilan, memenuhi dunia ini dengan keadilan. Pertanyaannya, apakah mungkin orang berbicara saya ingin melakukan keadilan, mendirikan keadilan dan menumpas kebatilan, kedoliman? Mungkinkah kita mendirikan keadilan tanpa adanya sebuah hukumah pemerintahan? Mustahil. Kita berbicara ada dua keadilan. Ketika Rasulullah mengatakan yamlaul ardo qistan wa adla, kelak akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan ini? Ada dua makna keadilan. Keadilan yang bersifat sosial dan keadilan yang bersifat etika akhlaki. Maksudnya keadilan yang bersifat etika, saya misalnya atau seorang ulama, anggaplah saya contoh diri saya saja. Misalnya saya manusia biasa. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kebijakan apapun di pemerintahan, di tengah masyarakat. Tapi saya misalnya seorang ustadz tidak bermaksiat kepada Allah, berarti saya adil. Saya tidak mendolimi anak buahku dan murid-muridku, saya adil. Saya tidak bermaksiat kepada Allah terang-terangan sehingga masyarakat melihatku sebagai seorang yang ahli maksiat, berarti saya adil. Ini namanya apa? Al-adlu adalah akhlaqiyah, keadilan yang bersifat etika. Ulama tidak bakal ngomong seenaknya sendiri. Ulama tidak akan berbicara kotor. Ulama tidak ini, karena itu dengan ucapan-ucapan semacam itu akan menghilangi nilai keadilan dirinya. Tapi keadilan yang mana? Keadilan yang bersifat etika, akhlaki, hanya bisa dilakukan untuk dirinya dan orang di sekitarnya. Tapi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, apa yang kita lakukan? Keadilan sosial itu karena berarti ada kalanya ketidakadilan itu bersifat struktural dan sistematis. Dolim, jangan dikira dia merampasnya. Yang membuat dia merampas apa? Sistemnya. Misalnya ketika saya di pesantren ini, kalau kita membuat sebuah aturan yang memberikan kesempatan pengurus-pengurus pesantren berbuat kejahatan, saya mati pun tetap akan terlaku semacam itu. Kenapa? Karena sistemnya membuat kesempatan membuat orang berbuat jahat. Sebuah pemerintahan, hatta presidennya ulama sekalipun, kalau sistemnya itu adalah sistem yang bobrok, memberikan kesempatan kejahatan pada orang, maka tidak akan pernah menjadi keadilan apapun. Itu namanya keadilan sosial. Jadi ada keadilan sosial dan juga ada ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial lebih cenderung diakibatkan dari sebuah sistem, dan itu artinya harus ada perubahan di dalam sebuah sistem. Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam besok dia akan datang untuk mengubah alam semesta ini dengan apa? Dengan adanya sebuah sistem. Sistem itulah yang kita sebut dengan pemerintahan ilahiyah, pemerintahan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dan itu hanya Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam yang bisa melaksanakannya. Janji Allah ketika Allah Ta'ala mengatakan liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, yang bisa merealisasikan itu hanyalah Al-Imamul Mahdi. Paham itu ya? Ini tugas Al-Imamul Mahdi. Imamul Mahdi tugasnya adalah menghancurkan ketidakadilan, mengentaskan orang-orang tertindas, tentunya dengan membangun sebuah sistem, dan itu akan terjadi sebelum hari kiamat, yaitu di saat dia hadir datang ke muka bumi ini, seperti yang disepakati oleh semua orang bahwa nantinya Nabi Isa pun akan sholat di belakangnya Imamul Mahdi. Semua hatta Sunni mengakui itu, hatta Wahabinya, Salafi juga mengakui itu. Bayangkan. Nah, cuman yang mereka mengingkarinya, terutama Wahabi, tidak mungkin ada pemerintahan dan tidak ada hubungan itu loh. Nah, kita memiliki hubungan.
Kehadiran Imam Mahdi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Ingat, kehadiran Imamul Mahdi di muka bumi ini adalah untuk kita, untuk menyelamatkan kita dan agama Allah yang kita yakini. Sehingga kita di sini, apapun yang dilakukan oleh Imam Mahdi, kita harus memiliki ikatan dan hubungan sehingga keberadaan kita dan keberadaan Imamul Mahdi menjadi tersinkronisasi. Kalau enggak, hanya sebuah keyakinan kita. Itu tadi, Dajjal. Ada Dajjal, enggak ada. Terus apa? Enggak ngerti soalnya mana Dajjal. Wis. Mahdi turun, ya turun. Wis apa? Yang penting kita melakukan apa yang kita. Enggak, Imamul Mahdi mengubah sebuah sistem. Kebenaran akan dikembalikan sebagai sebuah kebenaran. Terus terang saja kita meyakini. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa salah satu di antaranya yang akan dibawa oleh Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam adalah mengembalikan Islam yang utuh seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksudkan Islam bukan zamannya, tapi pemikiran Islam seperti di zaman Nabi Muhammad. Bukan berarti kembali pakai onta. Enggak, pakai onta itu bukan agama. Pemikiran Islam itu bisa dibawa di mana setiap zaman yang modern sekalipun. Persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fungsi Al-Imamul Mahdi. Saya katakan berarti, loh Anda berarti mengatakan bahwa Islam ini mengalami degradasi pemahaman Islam? Iya. Saya katakan pemahaman Islam setelah Rasulullah meninggal dunia mengalami perubahan pemahaman. Saya katakan itu. Buktinya, kira-kira di zaman Nabi ada orang enggak yang berselisih, umat Islam berselisih dalam satu paham? Ada enggak? Wa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ilar Rasul. Kalau kalian berpecah belah, berselisih, kembalikan kepada Quran dan kepada Rasulullah. Di zaman Nabi tidak ada umat Islam berpecah belah. Kenapa? Rujukannya kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah. Rasulullah menerjemah Al-Quran. Mereka akan ketika Rasulullah mengatakan A, seluruh sahabat yang lainnya mengatakan A. Dan tidak ada yang boleh bilang B. Karena ketika Rasulullah bilang A dan ada seorang sahabat yang bilang B, kafir dia. Wama atakumur rasul fakhuduh wama nahakum anhu fantahu. Rasulullah bilang A, semua harus A. Makanya ada perselisihan. Paham itu? Ini di zaman Nabi. Tapi setelah pasca kenabian, apa yang terjadi? Masing-masing berijtihad dengan caranya sendiri. Berarti Islam ini sudah mengalami perubahan dalam pemahaman. Di zaman sahabat, oke, berapa tahun setelah zaman sahabat? Kemudian setelah itu, pasca wafatnya Khalifah Ar-Rashidah, yaitu Khulafaur Rasyidin, selesai sudah. Mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Kita bisa buktikan. Buktinya apa? Dulu pasti di zaman Nabi orang sholat itu pasti dengan satu cara. Tidak ada yang berbeda sedekap beda sedekap. Di zaman Nabi itu pasti orang melakukan sholat satu cara. Tidak mungkin ada yang kunut sama tidak kunut. Tidak ada. Tapi yang terjadi, yang kita terima, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap, dan semuanya mengaku dari sumber yang sama. Yang salah mana? Muhammad Rasulullah atau kita yang salah? Paham itu? Rasulullah berwudu, mengusap kaki, ada yang membasuh kaki. Ayatnya sama, Qur'annya sama. Sing salah sapa? Al-Qur'annya apa Rasulullah? Kitanya dalam pemahaman. Berarti siapa ini? Kalau ini berkelanjutan terus menerus dan kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Maka wujudul Imamil Mahdi menjadi sangat penting sekali rujukan kita dan itu pegangan kita. Sekarang di saat Ghaibul Kubra, orang-orang Syiah meyakini ketika Imam Mahdi dalam kondisi gaib, maka Imam Mahdi memiliki wakil yang bersifat am. Wakilnya bersifat am. Bagaimana kita berhubungan dengan Imam Mahdi? Apakah bisa hubungan langsung dengan Imam Mahdi? Tidak. Imam Mahdi punya yang namanya wakil naib bersifat am, yaitu mujtahidin. Mujtahid itulah yang mengeluarkan fatwa. Di Syiah ini ada ijtihad. Ini kelebihannya di dalam mazhab Syiah, bahwa ijtihad masih tetap terbuka.
Sementara di dalam madhab Ahlussunnah atau madhab yang lainnya, pintu ijtihad itu sudah disebut, dinyatakan sudah tertutup, sehingga tidak ada ijtihad yang bersifat mutlak. Adanya hanya berijtihad bersifat juz'i. Makanya masing-masing ulama dengan ulama sini berbeda. Dalam satu masalah bisa saja berbeda. Kenapa? Masing-masing berijtihad dengan juz'i, ijtihadul juz'i. Di dalam mazhab Ahlul Bait enggak. Orang yang tidak mencapai pada makom ijtihad, maka dia harus mengikuti mujtahid. Fatwanya seluruh dunia hanya ada beberapa mujtahid yang telah mencapai pada makom tertentu. Sehingga inilah jadi wakilnya Imamul Mahdi. Ini itu. Yang kedua, yang terakhir menurut saya, apa tugas kita? Tugas kita adalah satu, bahwa kita harus menunggu, karena kita disebutkan menunggu. Al-Muntador, Al-Mahdiyul Muntador, yaitu Mahdi yang dinantikan, ditunggu. Apa dalam kata menunggu? Kalau kita jelas ketika kita mengatakan menunggu, sama seperti kita ketika mengatakan menunggu orang. Apa yang kita lakukan menunggu orang? Kau diberitahu bahwa akan datang saudaramu atau temanmu untuk datang menjemputmu atau mengampirimu. Apa yang kau lakukan? Menunggu. Apa yang kau lakukan dalam penantian itu? Tidur, tidur, nyenyak, makan, turu, wis baik leleh-leleh nek teko ya tak sambut nek ora. Enggak. Kau seorang manusia, kau diberitahu bahwa kau akan ada temanmu yang terbaik. Atau presiden lah misal, presiden ketinggian ya, presiden ketinggian. Katakanlah Pak Lurah sore ini akan datang. Apa yang melakoni? Mandi, bersih, pakaian mungkin yang cari yang terbaik, pacingan yang necis, ganteng, genah. Tujuannya apa? Untuk menyambut seorang tamu. Begitu juga ketika kita menyambut kehadiran, menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi. Persiapkan mentalitas kita, bersihkan jiwa kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seperti halnya sang lurah ketika mau datang, apa yang kau lakukan? Bukan hanya membersihkan dirimu, lingkunganmu kau bersihkan. Ruang tamu mokpel, gitu. Mokpel bersihkan di depan rumahmu supaya tidak ada kotoran, kau bersihkan. Tujuannya apa? Supaya bersih hingga kedatangan tamunya itu adalah nyaman dan kita layak menjadi seorang yang orang yang menyambut tamu. Demikian pula di dalam menyambut kehadiran Imamul Mahdi. Bersihkan jiwa kita, pemikiran kita. Pada saat yang sama kita harus berbuat sesuatu yang untuk menyambut kehadiran Al-Imamul Mahdi. Apa yang harus kita lakukan? Membuat yayasan pendidikan Islam, membuat membantu orang-orang mustadafin, khairiyah, macam-macam hal-hal yang semacam ini. Fungsinya apa? Untuk menjauhkan orang dari kedoliman, melakukan amar ma'ruf wa nahi munkar, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan niatan untuk menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi. Ini baru kita punya ikatan dengan Imam Mahdi. Kalau hanya mengatakan Mahdi besok lahir, datang, belum lahir saiki, kapan? Wis mbuh, yang penting bakal teko, ora penting. Hubunganmu apa? Fungsinya mereka dia apa? Apa hubungannya dengan kita? Ini kelebihan yang ada dalam madhab Ahlul Bait Rasulullah atau yang kita sebut dengan madhab Syiah. Allahumma wassalli ala. Saya kalau membahas ini tentu butuh waktu secara khusus karena waktunya sudah habis, kita tidak akan ini. Allahumma wassalli ala wali amrikal qaimil mu'ammal wa adlil muntadar wa khuffihi bil malaikatil muqarrabin wa yadhu bi ruhil quds ya rabbal alamin. Kemudian terus ini doa ini Anda bisa merujuk pada tafsirnya atau nanti bisa terjemahannya, mungkin Anda bisa memahami, dan saya tidak ingin membahas lebih dalam, waktunya sudah habis. Ya, jadi hanya itu intinya saya katakan bahwa kita harus memiliki ikatan dengan Al-Imamul Mahdi dan ikut bergabung dalam mempersiapkan kehadiran Al-Imamul Mahdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, termasuk majelis kita yang kita lakukan di bulan ini, adalah bagian daripada sebuah proses penantian kepada Al-Imamul Mahdi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ajil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.